Ya, secara resmi Menteri Pendidikan kita Nadiem Makarim akan menghapus TKA dalam sistem UTBK tahun 2023 nanti. Nah, buat kalian yang masih belum mengerti bagaimana nantinya alur dari tes UTBK ini akan dilaksanakan seperti apa dan juga apa saja yang nantinya akan diteskan pada UTBK tahun 2023 nanti. So, mari kita bahas saja langsung mengenai penghapusan TKA ini ya. So, jadi kemarin 7 September 2022, lewat YouTube resmi Kemendikbud RI, Menteri Pendidikan kita Pak Nadiem Makarim secara resmi akan menghapus TKA di dalam tes UTBK tahun 2023 nanti. Nah, nantinya di UTBK tahun 2023 nanti kita hanya akan mengikuti tes yaitu TPS. Nah, alasan Pak Nadiem sendiri ingin menghapus TKA dari UTBK tahun 2023 nanti dikarenakan perlu ada perubahan yang konklusif di dalam tes ini agar meminimalisir diskriminasi dari mereka yang ekonominya mampu dengan mereka yang tidak memiliki kemampuan ekonomi atau finansial yang baik. Jadi, seperti yang kita tahu banyak sekali dari kita yang untuk mengikuti persiapan UTBK ini mengikuti bimbel-bimbel ataupun bimbingan-bimbingan belajar yang terkesan sedikit ataupun sangat mahal. Nah, Pak Nadiem sendiri sangat menyoroti hal itu dikarenakan hal itu menumbuhkan persaingan yang tidak seimbang seperti itu dikarenakan orang-orang yang memiliki kemampuan finansial yang baik dapat dengan mudah mengikuti bimbingan belajar, sedangkan yang tidak hanya bisa mengandalkan kemampuan belajarnya sendiri tanpa bimbingan dari orang lain. Nah, untuk memutuskan rantai ketidaksetaraan dari tes UTBK ini, maka Pak Nadiem Makarim beserta jajarannya menghapus TKA ini supaya nantinya siswa akan lebih merujuk ke dalam tes kemampuan berpikir cepat. Pak Nadiem sendiri memiliki 5 alasan resmi yang dia bilang dalam YouTube Kemendikbudristek kemarin. Yang pertama, agar peserta didik tidak tergantung pada lembaga bimbingan belajar untuk persiapan tes. Yang kedua, agar peserta didik tidak perlu khawatir dengan keharusan untuk menghafal konten ataupun materi yang akan diujikan yang lebih merujuk kepada bidang akademik ataupun mata pelajaran. Yang ketiga, agar orang tua murid tidak tergantung ataupun terbebani oleh tanggungan finansial untuk menitipkan anaknya pada tempat bimbingan belajar. Yang keempat, agar guru lebih bisa berfokus pada pembelajaran yang bermakna holistik dan berorientasi kepada penalaran dan bukan hafalan. Dan yang kelima, agar guru lebih percaya diri bahwa pembelajarannya yang sudah dia berikan kepada siswa saat di sekolah sudah sesuai dengan kurikulum dan cukup untuk menghantarkan siswa itu siap dalam mengikuti tes perguruan tinggi negeri nantinya. Nah, itu pernyataan resmi alasan Nadiem Makarim menghapus TKA dari UTBK tahun 2023. Nah, sudah jelas sekali di sini Pak Nadiem Makarim menegaskan kepada kita untuk gak usah les lagi, gak usah banyak-banyak menghafal, gak usah banyak-banyak lagi ngapalin materi yang bejibun banyak banget, tapi fokus pada pengembangan otak kita dalam berpikir dengan cepat, yaitu pada kemampuan skolastik. Nah, di dalam tes TPS ini juga seperti biasa ada beberapa subtes yang akan nantinya diujikan dalam TPS ini. Yang pertama ada potensi kognitif, yang kedua ada penalaran matematika, yang ketiga ada literasi dalam bahasa Indonesia, dan yang keempat ada literasi dalam bahasa Inggris. Ya. So, gimana buat kalian nih? Bad news or good news nih? Info dari Pak Nadiem Makarim ini yang menghapus TKA. Mungkin ada beberapa pihak yang merasa good ataupun mungkin ada yang merasa bad. Badnya di mana? Kayak orang-orang yang les mata pelajaran ini mungkin akan sangat menyayangkan, Pak, kenapa sih gitu dihapus? Soalnya kami udah bayar banyak banget, belasan juta bahkan gitu ya. Nah, di situ intinya sebenarnya Pak Nadiem Makarim ingin menekankan bahwa UTBK tahun 2023 nanti ingin menciptakan suasana persaingan yang kondusif, persaingan yang nggak ada lagi tuh orang yang punya finansial yang lebih tinggi bisa mendapatkan bimbingan belajar ataupun les yang lebih baik daripada orang-orang yang tidak les ataupun yang tidak memiliki kemampuan finansial yang baik. Jadi mereka hanya mengandalkan kemampuan diri sendiri mereka dalam belajar. Dan tentunya persaingan kita semakin banyak karena semakin banyak orang yang menganggap cuman TPS doang, mungkin gue pasti bisa gitu kan ya. Nah, tapi di situ juga akan banyak peluang di mana orang-orang akan meremehkan tes ini dan akan belajar semau mereka aja. Jadi tetap kita harus belajar sungguh-sungguh, harus banyak-banyak latihan soal supaya kita terbiasa
dengan soal-soal UTBK nantinya. Dan juga peta persaingan pasti akan sangat membludak tahun 2023 ini. Yang pertama sudah jelas, calon maba tahun 2023 yang sekarang masih SMA kelas 12. Selanjutnya, calon mahasiswa yang gap year tahun 2022 ataupun 2021 kemarin. Lalu ada mahasiswa yang ingin pindah jurusan ataupun yang merasa salah jurusan di tahun ini dan mereka ingin mencoba kembali di UTBK tahun 2023 ini. Dan ada mahasiswa penasaran yang ingin mencoba, wah gimana nih UTBK tahun 2023 ini yang katanya cuman TPS doang. So buat kalian, good luck, semoga mendapatkan hasil yang diinginkan dan semoga kalian akan mendapatkan kabar baik di UTBK tahun 2023 nanti. So makasih yang udah ngikutin ataupun menyimak video pembahasan kita mengenai UTBK tahun 2023 nanti. Buat updatean UTBK nantinya yang mungkin akan disampaikan lagi oleh Kemendikbudristek, mungkin kita akan bahas lagi di sini apa-apa aja yang baru. Kasih udah nyimak sampai akhir. Jangan lupa share, like, dan subscribe. Terima kasih. Sampai jumpa di konten berikutnya. Dah. Ya, gimana ya? Ya.